Oke, jadi ini review saya dari pembelian sepatu Anta Wind Tunnel. Kenapa saya beli sepatu ini? Padahal kemarin saya habis beli sepatu basket juga. Sepatu basket yang kemarin saya beli itu Wade. Wade yang versi murah lah pokoknya. Sepatu Adidas. Kayaknya ada di video deh, nanti kamu lihat sendiri. Dan kenapa saya ganti ke Anta? Kalau buat kamu yang nggak begitu tahu merek-merek sepatu Cina dan taunya Adidas, Nike, Reebok juga udah nggak terlalu populer ya. Under Armour itu biasanya merek Anta ini jarang kedengeran ya. Paling kalau merek sepatu Cina tuh Lining, 361, 361, terus ada nggak tahu apa lagi. Pokoknya intinya Anta ini sekarang adalah signature shoes-nya Kyrie, terus yang bekas temannya Curry itu siapa namanya? Klay Thompson. Nah, dia sekarang udah dikontrak sama Anta. Jadi ya Anta udah mulai ke pasar internasional sekarang ya. Dan kita komentarin dulu ya penampilannya ini. Dari tali sepatunya. Ini sepatunya, talinya ini standar aja. Dia nggak ada besi-besinya ya. Hanya tali sepatu standar. Kemudian dari lidahnya ini juga ini apa ya, kayak bahan sablonan tapi sablonannya rada timbul, bukan kayak karet yang dijahit. Nah, kemudian mesh buat di bagian atasnya dia kayak bahan nilon, jadi nggak seperti sepatu basket pada umumnya yang menggunakan bahan apa ya namanya ya, pokoknya kayak bahan plastik yang nggak breathable. Dan sampingnya ini dia ada ininya ya, ini dari bawah, dari bagian sole sampai ke talinya ini nih ya, ini ada penguatnya nih, jadi ketarik semua bagian dari bawah kaki sampai ke atas, bisa dikencengin. Jadi dia bukan sistem kayak sepatu-sepatu zaman now yang kayak model kaos kaki aja, kaos kaki terus tinggal ditambahin tali. Ini model kayak sepatu konvensional ya, yang di samping-sampingnya dikuatin supaya lebih ngepres di kakinya. Dan Anta ini dia seharusnya ini kok 44 ya dia kasihnya ya. Padahal saya ordernya ini ukuran 43,5 sih. Dia kirim 44. Padahal kalau saya lihat di official store-nya itu dia kelipatan setengah. Jadi ada 42, 42 setengah, 43, 43 setengah, 44, 44 setengah. Saya juga baru lihat nih ada 44. Pantesan rada gede dikit. Cuman itu bisa nggak jadi masalah ya. Dan di bagian heel toes-nya ini, saya suka di bagian ininya ya. Dia kayak kuat gitu. Lebar, penahan untuk tumitnya supaya tumitnya itu nggak gonjelang-ganjiling begini kayak sepatu lari. Karena ini bermanfaat buat menjaga kestabilan tumit kita agar kakinya waktu lagi bertumpuk nggak gampang begini nih, gitu ya. Nah, di bagian bawahnya ini karetnya ini lumayan keras, tapi cukup responsif ya. Kayak lebih kayak karet mobil. Tapi dia nggak lembek, cukup keras. Dan ini bermanfaat buat di outdoor. Nggak gampang kemakan. Dan di outdoor ini dia dicit-dicitnya terdengar ya. Dia ada logonya Anta. Ini bawahnya entah apa namanya.
Dan kalau sepatu basket, ciri khasnya dia adalah sole-nya itu dia sampai ke samping. Dia sampai ke samping ya. Nih, bentuknya bulat ke samping. Jadi supaya waktu kita lagi mendarat atau lagi miring dikit, itu nggak langsung ngejumplang sampai begini. Itu untuk menghindari ankle. Dan dia modelnya ini low, bukan high. Kalau yang high kan sampai ke ankle ya. Ini dia low aja sampai ke bawah, sampai di dekat bawah mata kaki aja. Ya tujuannya sih ya supaya bisa dipakai jalan dikit lah. Walaupun saya nggak akan pakai nih buat jalan sih. Norak modelnya. Saya ya buat sebagian orang mungkin bagus ya, tapi saya nggak begitu suka bagian sepatu yang warna-warni seperti ini. Saya suka tuh semuanya satu warna aja sih. Ya, tapi tergantung preferensi orang masing-masing sih ya. Jadi kenapa saya pilih sepatu Anta ini? Pertama karena bagian depannya ini saya cari yang sepatu model mesh seperti ini ya. Yang cocok sebenarnya sepatu yang gayanya kayak kaos kaki, yang dari bahan kain itu ya, kayak NMD, kayak Adidas Ultra, apa tuh yang pakai bahan-bahan ini? Adidas Ultra Boost. Adidas Ultra Boost kan yang di depannya ini kayak bahan kaos-kaos gitu ya, kaos tapi tebal yang bisa stretch. Itu emang untuk sepatu lari sih buat menghindari panas. Tapi alasannya karena jempol saya itu mudah cedera, apalagi jempol sebelah kanan. Untuk jempol sebelah kiri aman, jempol sebelah kanan itu suka cedera kalau pakai sepatu yang basket, apalagi yang atasnya itu kayak apa ya, model kayak RR Jordan kan, sepatu basket suka gitu ya, bahannya itu kayak kulit sintetis yang nggak breathable. Itu buat saya kukunya jadi cedera. Kalau kamu mau lihat, hati-hati ya, nih sebentar lagi kamu akan melihat kuku saya yang hati-hati bisa membawa mimpi buruk. Sudah siap? Nah, seperti ini penampakan kuku kaki saya yang horor. Jadi, kalau suka ketubruk-tubruk itu ya, padahal saya sudah kenceng, tidak longgar-longgar sepatu basketnya, tapi karena saya suka pivot atau gimana ya pakai sepatu kaki kanan ini, kuku saya jadi patah. Awalnya berdarah, kemudian patah, ya akhirnya seperti ini. Jadi saya perlu bagian atas dari jempol saya ini cukup untuk bergerak ya. Jadi nggak terlalu kaku. Jadi waktu tabrak-tabrak, kuku saya di bagian depan sepatu itu masih ada pergerakan. Mungkin kaki saya geraknya aneh kali ya. Teman yang begitu, harus ada pakai sepatu yang cukup lentur di bagian depannya ini. Ini bantu supaya nggak ketabrak-tabrak. Nah, tapi kalau sepatu yang nggak ngepres di bagian kukunya ini, apalagi di bagian jari-jari waktu kita main basket, itu ada lagi resikonya. Seperti ini ya. Hati-hati, kamu akan lihat gambar horor lagi. Nah, seperti ini. Ini karena bagian kuku jempol saya yang di kaki kanan ini kegesek-gesek karena depannya itu tidak ngepres kan. Ngepres jadi berdarah kukunya, tapi kalau nggak ngepres bawahnya jadi kegesek-gesek. Serba salah jadinya ya. Makanya saya biasa kalau main basket itu suka saya kencangin di bagian kakinya sini. Jadi supaya dia nggak maju-maju. Ini kegesek-gesek di bagian bawahnya ya. Jadi solusinya juga saya pakai kaos kaki yang ada jari-jarinya itu loh. Yang kalau kaos kaki kan biasa cuma ngebungkus doang, tapi ada kaos kaki yang jari-jari yang masuk kayak sarung tangan. Jadi masuk ke dalam semua jari-jari di kaki. Itu buat menghindari supaya kulit bagian bawah jempol saya nggak lecet. Nah, ini yang paling saya suka juga di bagian belakang. Ini pelindung dari supaya anti slip ya. Kalau sepatu basket, sepatu lari itu kan kayaknya cuma tipis aja ini ya. Tapi kalau sepatu yang ini cukup lebar dan ini dibikin kayak lebih stand out ya bagian bawah belakangnya, kayak
sirip-sirip apa gitu. Ini plastik keras, bukan karet, ini plastik. Jadi ini buat menghindari heel slip ya. Ini bagus sih, saya suka pas bagian ini. Paling nanti hati-hati aja kalau lompat ya, tapi aman sih ini ya. Dan bagian buat pelindung ini juga lumayan tebal ya. Ini busanya tebal. Dan karena ini low ya, low cut, saya biasanya pakai apa ya namanya tuh, yang kayak diperban lagi ya. Saya biasa kalau main basket kakinya ya maklum lah udah umur, dan kemarin habis dari cedera ankle. Kamu juga bisa lihat video mengenai perjalanan ankle saya, video cukup panjang, ini juga udah panjang videonya ya. Overall itu ya cukup puas sih pakai sepatu ini, dan tidak ada hambatan yang berarti. Oke.